Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anggi Aulia Widiati Kusumaningrum dari kelas X3B. Di sini saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman mengenai konseling individu dengan teknik pendekatan behavioral. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah keterampilan dasar konseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Silahkan duduk, Mbak. Jadi ini Mbak Fitra yang kemarin mengirim pesan lewat email kepada saya ya. Iya, Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Aulia Widiati Kusumaningrum, salah satu konselor dari lembaga konseling ini. Kalau boleh tahu ya Mbak Fitra tahu email saya itu dari siapa ya? Dari teman saya, Mbak. Dari teman. Iya. Nah, kalau untuk datang ke sininya nih Mbak, keinginan Mbak Fitra sendiri atau memang teman yang merekomendasikannya? Keinginan saya sendiri sih, Mbak. Keinginan Mbak Fitra sendiri? Iya. Oh, berarti memang Mbak Fitra merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan ya? Iya. Nah, untuk konseling ini sendiri, apakah Mbak Fitra sudah pernah melakukan sebelumnya atau memang ini yang pertama kalinya? Ini pertama kali sih, Mbak, saya konseling. Oh, pertama kali. Iya. Nah, untuk konseling itu sendiri, apakah Mbak Fitra ada gambaran nih konseling itu apa sih? Mbak Fitra mengetahuinya atau memang hanya sekilas? Belum tahu banyak sih, Mbak. Belum tahu banyak. Iya. Nah, sebelum kita mulai konseling pada hari ini, lebih baik kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biar kita sama-sama enak nih, jadi saya ingin memberitahu dulu kepada Mbak Fitra, konseling itu apa sih sebenarnya. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan konseling individu ya Mbak, dimana konseling individu itu sendiri merupakan pemberian bantuan Mbak antara konselor terhadap konselingnya. Nah, di sini konselornya saya dan konselingnya Mbak Fitra ya. Jadi pengentasan masalah yang akan diberikan kepada konseli diberikan oleh konselor kepada konselingnya nih dengan cara tatap muka. Jadi pada hari ini kita akan melakukan itu ya Mbak. Nah, di konseling individu ini kita memegang beberapa asas Mbak. Asas-asas ini harus kita penuhi dalam setiap kegiatan konseling. Saya ingin memberitahu Mbak Fitra terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi setiap sesi konseling ini asas kerahasiaan sangat dipegang teguh ya Mbak. Jadi Mbak Fitra tidak perlu khawatir akan masalah yang Mbak ceritakan tuh akan sangat rahasia. Jadi tidak akan bocor kepada siapapun. Jadi Mbak Fitra dapat dengan leluasa menceritakannya karena akan saya jaga baik-baik informasi Mbak tersebut. Nah, jika Mbak sudah percaya sama saya nih tentang asas kerahasiaan itu, maka kita bisa lanjut ke asas yang kedua Mbak, yaitu asas kesukarelaan. Jadi saya harap Mbak Fitra dapat menceritakan seluruh masalah Mbak Fitra dengan sukarela kepada saya, tanpa paksaan dari siapapun tentunya ya Mbak. Jadi kalau Mbak Fitra sendiri sudah sukarela menceritakan kepada saya akan sukarela juga memberikan arahan kepada Mbak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana Mbak, sudah sukarela? Sudah, Mbak. Nah, jadi jika dua asas tersebut sudah terlaksana, ada asas ketiga Mbak, yaitu asas keterbukaan. Dimana Mbak Fitra sudah sukarela menceritakan kepada saya, Mbak Fitra juga sangat terbuka. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin ya Mbak. Semua masalah yang Mbak rasakan, yang ingin Mbak selesaikan, Mbak harus ceritakan semuanya ke saya, agar saya dapat terbuka juga kepada Mbak untuk menjelaskan arahan-arahan apa yang dapat kita sama-sama lakukan nih untuk memecahkan masalah Mbak sendiri gitu. Nah, yang keempat nih ada asas kemandirian Mbak. Jadi dalam setiap kegiatan konseling ini tidak ada paksaan ya Mbak. Pada sesi akhir nanti Mbak Fitra sendiri yang menentukan Mbak Fitra tuh ingin melakukan arahan dari saya atau tidak. Jadi saya tidak akan memaksa. Jika memang arahan tersebut baik untuk menyelesaikannya, Mbak Fitra boleh lakukan. Tapi jika Mbak Fitra tidak berkenan untuk melakukannya, kita dapat sama-sama lagi mencari jalan keluar yang lainnya. Lalu yang terakhir ini ada asas kekinian Mbak. Asas kekinian itu apa? Nah, asas kekinian itu
Berarti masalah yang Mbak ceritakan kepada saya itu harus masalah yang sedang Mbak hadapi saat ini. Bukan masalah lampau, bukan masalah yang belum terjadi, tapi masalah yang sedang Mbak rasakan sekarang. Tuh. Nah, sudah jelas tadi asas-asas yang saya jelaskan kepada Mbak. Sampai sini ada yang Mbak ingin tanyakan? Tidak. Sudah jelas ya Mbak? Iya, sudah jelas. Alhamdulillah, berarti sekarang kita udah sama-sama tahu nih apa aja yang harus kita lakuin. Kita bisa mulai sesi konselingnya sekarang ya Mbak. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, masalah apa sih yang Mbak sedang hadapi gitu sampai Mbak mau menyelesaikannya bersama saya? Nah, jadi gini Mbak, sekarang itu akhir-akhir ini saya merasa terlalu banyak tekanan dari pekerjaan atasan saya, kemudian tugas-tugas kuliah saya juga banyak, jadi saya merasa stres gitu Mbak. Berarti Mbak Vita ini memang kuliah sambil bekerja sambil kuliah. Iya Mbak. Nah, kalau boleh tahu itu tuh memang keputusan Mbak Vita sendiri atau ada yang orang tua yang meminta untuk kuliah sambil kerja, atau memang Mbak Vita sendiri yang ingin seperti itu? Memang kuliah sambil bekerja emang keinginan saya sendiri sih Mbak. Kalau ingin Mbak Vita sendiri. Iya. Dan tekanan dari atasan mengenai pekerjaan Mbak yang sekarang dengan tugas-tugas kuliah yang banyak itu membuat Mbak Fitra merasa tertekan dan terlalu banyak ngerasa cemas, khawatir gitu ya Mbak, kan banyaknya tugas-tugas itu. Iya. Berarti Mbak Fitra tuh sudah sadar ya Mbak ya. Alhamdulillahnya Mbak Fitra sadar apa yang masalah Mbak Fitra hadapi saat ini nih, jadi harus dientaskan gitu ya Mbak. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Mbak Fitra itu kuliahnya di hari apa aja nih Mbak? Oh, kalau kuliah saya sih di Jumat, Sabtu, Minggu, weekend Mbak. Oh, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Di malam hari setelah pulang kerja berarti ya Mbak? Iya, di pulang kerja. Mbak Fitra bekerja shift-shiftan atau memang satu waktu saja setiap harinya? Kalau saya Senin sampai Jumat itu memang waktunya selalu dari jam 8 sampai jam 5, kayak gitu terus. Oh, berarti setelah pulang kerja bisa bisa melanjutkan untuk kegiatan kuliahnya gitu. Nah, sekarang nih jadi apa sih yang Mbak rasakan jika tekanan dari perusahaan Mbak, dari atasan Mbak ini berbarengan dengan tugas-tugas yang di perkuliahan Mbak yang banyak itu? Mbak Fitra merasakan apa sih? Saya bingung Mbak, harus kayak gimana gitu, mulainya dari mana, apakah saya harus mengerjakan yang pekerjaan kantor dulu kah atau mengerjakan pekerjaan kuliah kah. Namun deadline-nya itu sama-sama berbarengan gitu Mbak, jadi saya pusing sendiri. Oh, deadline-nya mepet. Iya, deadline singkat banget. Nah, kalau untuk masalah tugas yang numpuk ini dengan pemberian tugas tambahan dari atasan Mbak ini, itu memang sudah lama terjadinya atau memang baru akhir-akhir ini? Baru-baru akhir ini sih Mbak. Baru akhir-akhir ini, berarti memang sebelumnya Mbak Fitra belum merasakan tekanannya seperti ini ya? Iya. Jangkanya jauh dari Mbak Fitra hari ini atau memang baru beberapa hari yang lalu? Mungkin 2 mingguan. 2 minggu yang lalu. Iya. Nah, kalau saya bertanya nih, seminggu yang lalu saat awal sekali Mbak Fitra merasakan itu, apa yang Mbak Fitra lakukan untuk mengurangi tekanan itu? Jadi Mbak Fitra melakukan apa nih? Jadi, apakah Mbak Fitra memikirkan itu terus-menerus sehingga merasa tertekannya tiap waktu, atau Mbak Fitra melakukan hal-hal lain untuk mengurangi rasa tertekan itu? Biasanya saya cerita sama teman sih Mbak, tapi ya tetap aja gitu, masih kepikiran gitu Mbak. Berarti memang setiap Mbak Fitra merasa tertekan, Mbak Fitra menyampaikannya kepada teman ya, curhat ke teman gitu. Iya. Tapi sama sekali tidak mengurangi rasa tertekan itu. Iya Mbak. Berarti memang Mbak Fitra sendiri ini merasa sangat tertekan, khawatirnya baru beberapa minggu terakhir kan, atau 2 minggu terakhir ini, karena pekerjaannya ada tugas tambahan dari atasan dan tugas perkuliahan yang menumpuk gitu. Iya. Kalau boleh saya tahu nih, Mbak Fitra memang sudah semester berapa ya di perkuliahannya? Sekarang udah semester 5 Mbak. Semester 5, berarti memang lagi berat-beratnya Mbak di perkuliahan gitu. Kalau misalnya perkuliahan Mbak senggang nih, lagi senggang, apakah Mbak Fitra tetap merasa tertekan? Karena kan tugas mungkin ada
senggangnya ya Mbak ya tugas perkuliahan itu. Tapi kalau pekerjaan kan mungkin memang terus menerus. Nah saat tugas perkuliahan Mbak agak berkurang nih, rasa tertekan itu masih ada atau memang seiring berkurangnya tugas akan seiring apa ikut berkurang juga rasa tertekan tersebut? Mungkin karena masih kepikiran ini pekerjaan kali ya Mbak, jadi ya masih kepikiran gitu, masih merasa tertekan, cuman mungkin gak seberat kalau misalkan ada tugas gitu, tugas dari kuliah. Oh, jadi rasa tertekan itu tetap ada ya Mbak ya. Ada. Nah, menurut Mbak Fitra nih, apa sih yang bisa Mbak Fitra lakuin buat mengurangi rasa tertekan itu? Jadi saat Mbak Fitra merasakan tertekan, kira-kira apa nih hal yang bisa Mbak Fitra lakukan untuk mengurangi rasa tertekan itu sendiri? Mungkin melakukan aktivitas yang disukai kali ya Mbak. Aktivitas yang disukai, Iya. apakah sebelumnya sudah mencoba? Sudah. Sudah. Berarti kalau saya boleh tanya, aktivitas apa saja sih yang Mbak Fitra sukai? Banyak sih Mbak. Oh banyak. Berubah. Berarti Mbak Fitra nggak konsisten ya, maksudnya tidak konsisten melakukan hal yang disukai karena terlalu banyak hal yang disukainya. Iya. Seperti itu. Jika setelah melakukan itu, apakah rasa tertekannya berkurang? Berkurang sedikit. Sedikit berkurang. Berarti terobatilah rasa tertekan itu ya, walaupun hanya sedikit. Iya. Selain melakukan aktivitas yang disukai, apakah ada hal lain yang menurut Mbak Fitra dapat mengurangi rasa tertekan tersebut? Mungkin makan makanan yang disukai. Makan makanan yang disukai, Iya. lalu Kemudian menghabiskan waktu bersama keluarga kali ya Mbak. quality time ya berarti. Iya. Berarti emang membutuhkan waktu luang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, memenuhi kegiatan-kegiatan yang memang kita sukai gitu ya Mbak. Nah, untuk hal-hal yang disukai, makanan yang disukai itu apakah memang sudah sering Mbak Fitra lakukan atau hanya sesekali saja Mbak Fitra lakukan? Sesekali saja Mbak. Sesekali saja. Jadi memang itu Mbak Fitra lakukan hanya sesekali saat Mbak Fitra merasa sangat lelah atau memang sesuai mood Mbak Fitra saja nih. Mbak Fitra pengen melakukan ini yang Mbak Fitra lakukan, tapi jika tidak ya Mbak Fitra akan selalu tertekan memikirkan itu gitu. Iya. Berarti memang hanya sekali saja ya. Kalau misalkan lagi benar-benar tertekan tuh baru melakukan hal yang disuka gitu. Apa Mbak Fitra pernah mencoba untuk melakukan hal lain selain itu, seperti Mbak Fitra meminta keringanan tugas di pekerjaan Mbak Fitra atau meminta deadline-nya ditambah? Mbak Fitra sudah mencobanya atau memang tidak bisa diganggu gugat gitu masalah yang pekerjaan itu? Saya udah pernah nyoba sih Mbak, cuman memang dari mereka kayaknya nggak bisa diganti gitu jadwalnya, jadi harus diselesaikan saat itu juga gitu, waktunya udah dikasih gitu. Jadi memang nggak bisa diapain ya Mbak ya, sudah sangat terfokuskan pada deadline yang sudah ditetapkan. Iya Mbak. Nah berarti sekarang nih kalau saya tanya kepada Mbak Fitra, kira-kira nih solusi apa yang akan Mbak Fitra jalani gitu? Kegiatan apa yang bakal Mbak Fitra fokuskan untuk mengurangi rasa tertekan itu? Karena dari cerita yang Mbak Fitra berikan kepada saya tadi, saya rasa itu tuh hanya terfokuskan pada pikiran Mbak Fitra sendiri gitu. Jadi Mbak Fitra belum mampu memanajemen emosi Mbak Fitra sendiri. Jadi sehingga saat Mbak Fitra merasa tertekan, terkadang Mbak Fitra menghabiskan waktu untuk merasakan rasa tertekan itu berlarut-larut. Tapi ada juga waktu yang Mbak Fitra gunakan untuk meringankan rasa tertekan itu dengan cara menghabiskan waktu untuk menggunakan kegiatan-kegiatan yang Mbak Fitra sukai, menghubungi keluarga seperti itu. Jadi emosi Mbak Fitra yang harus kita kontrol sekarang, harus kita atur sekarang. Nah, solusi apa nih yang Mbak Fitra bisa lakukan untuk menghilangkan rasa tertekan itu? Jadi kegiatan apa saja yang kira-kira Mbak Fitra bisa lakukan untuk konsisten nih mengurangi rasa tertekan tersebut? Mungkin melakukan aktivitas kan ya Mbak yang saya sukai gitu. Beberapa aktivitas yang tadi Mbak Fitra bilang ya, yang banyak itu. Iya. Jadi Mbak Fitra bakal terfokuskan pada hal-hal yang Mbak Fitra sukai sehingga rasa tertekan itu akan berkurang gitu ya Mbak. Iya. Nah berarti sekarang nih karena Mbak Fitra sudah menyebutkan beberapa masalah Mbak Fitra tadi, sekarang saya minta Mbak Fitra untuk menuliskan
beberapa masalah yang Mbak Fitra lakukan tadi ya Mbak kepada saya. Jadi saya ingin mencari tahunya beberapa poin penting yang menurut Mbak Fitra sangat mengganjal nih di permasalahan Mbak Fitra sendiri. Iya. Oke Mbak. Sudah Mbak. Dari apa yang Mbak catat ini berarti ada 4 poin ya Mbak ya. 4 poin apa yang paling mengganjal di permasalahan Mbak saat ini. Iya. Yang pertama itu adalah tugas kuliah menumpuk. Iya. Yang tadi Mbak sebutkan di pertama ya, berarti memang tugas kuliahnya sangat banyak dan deadline-nya mepet gitu. Jadi tugas kuliah menumpuk. Lalu terlalu banyak tanggung jawab pekerjaan yang diberikan, yang membuat Mbak tertekan juga gitu ya Mbak ya. Jadi berbarengan dengan tugas kuliah yang menumpuk. Iya. Dan atasan juga memberikan tekanan kepada Mbak untuk deadline kali ya Mbak ya. Jadi deadline-nya harus terpenuhi. Iya. Lalu yang terakhir ini deadline tugas yang diberikan terlalu singkat sehingga tidak memiliki waktu untuk istirahat. Oh jadi di sini permasalahannya juga waktu ya Mbak ya. Jadi untuk melakukan hal-hal yang tadi Mbak Fitra sebutkan itu kan membutuhkan waktu ya Mbak ya. Jadi memang di sini permasalahan juga ada waktu. Kalau menurut saya di sini memang permasalahan yang paling pentingnya ini ada di diri Mbak sendiri, mengatur emosi Mbak sendiri, mengatur pikiran Mbak. Jadi gimana caranya Mbak tuh berpikiran lebih positif lagi agar rasa tertekan itu bisa berkurang ya Mbak ya. Karena dari permasalahan ini memang permasalahannya kebanyakan memang sudah tidak bisa diganggu gugat karena sudah tanggung jawab pekerjaan ya Mbak ya. Jadi harus terpenuhi oleh Mbak sendiri dan deadline-nya sesuai dengan yang atasan minta. Nah berarti jika ada 4 poin yang memang sangat mengganjal di permasalahan Mbak nih, bisa berikan kepada saya 4 poin-poin penting yang bisa Mbak lakukan untuk mengurangi rasa tertekan tersebut. Jadi poin-poin yang dapat mengurangi masalah Mbak yang tadi Mbak tuliskan di buku ini gitu. Saya minta tolong untuk Mbak tuliskan lagi ya Mbak ya, poin-poin penting yang dapat Mbak lakukan untuk mengurangi rasa tertekan tersebut. Sudah Mbak? Alhamdulillah coba ya. Berarti di sini Mbak menuliskan bahwa mengerjakan kegiatan yang disukai. Berarti benar ya Mbak tadi ya. Iya. Kegiatan yang disukainya banyak. Jadi Mbak bisa melakukan sebenarnya bervariasi ya Mbak setiap harinya jika memang Mbak membutuhkan itu setiap harinya karena rasa tertekannya kan selalu ada setiap hari. Jadi dapat berkurang. Lalu makan makanan yang disukai. Yang ketiga komunikasi bersama keluarga, kualitas antara bersama keluarga. Nah di sini saya sangat mengapresiasi Mbak ya karena Mbak mengetahui nih masalah Mbak tuh apa yang dilintaskan apa saja dan bagaimana cara untuk menanggulangi masalah tersebut. Mbak Fitra sudah paham sampai sana. Jadi saya sangat bangga terhadap Mbak Fitra sangat hebat karena mampu menganalisa nih masalah Mbak Fitra itu apa saja sebenarnya gitu. Nah kalau dilihat dari solusi-solusi yang Mbak Fitra tuliskan nih, kira-kira sudah berapa persen kan Mbak Fitra melakukannya? Kalau dipersenkan nih 1 sampai 100% Mbak Fitra sudah berapa persen melakukan solusi ini? 50% kayaknya. 50% karena memang tidak konsisten melakukannya setiap hari. Iya. Jadi ada masa di mana Mbak Fitra merasa sangat tertekan tapi Mbak Fitra tidak melakukannya. Iya. Jadi rasa tertekan itu jadi berlarut-larut ya Mbak ya. Iya benar. Berarti apakah Mbak Fitra punya list kegiatan apa saja yang Mbak Fitra lakukan? Ini kan banyak nih kegiatan apa saja sih yang Mbak Fitra sukai gitu. Mbak Fitra pernah membuat list tersebut atau random saja gitu? Mbak Fitra suka ini ya Mbak Fitra lakukan hari ini dan besoknya Mbak Fitra akan mencari kegiatan yang Mbak Fitra sukai lainnya gitu. Iya, terkadang suka ngaca sih Mbak, apa aja gitu. Kalau misalkan lagi suka baca ya baca dulu atau nggak nonton gitu. Oh, jadi random ya Mbak ya,
terstruktur lah, nggak rutin itu gitu ya Mbak ya. Nah, tapi Mbak Fitra pernah mencoba membuat list kegiatan apa saja sih yang Mbak Fitra lakukan? Jadi Mbak Fitra membuat list kegiatan Mbak setiap harinya, dan di sana tuh ada kegiatan yang Mbak sukai gitu. Pernah membuat seperti itu atau memang belum pernah mencobanya? Kalau jadwal sih saya bikin biasanya Mbak, cuman kalau untuk kegiatan yang saya sukai saya biasanya nggak bikin Mbak. Oh, belum pernah buat Iya, berarti. belum pernah bikin. Jadi benar-benar yang sesuai moodnya saja ya, Iya Mbak. ingin melakukan hal apa gitu. Iya. Nah, kalau saya sarankan ya Mbak ya, Mbak Fitra bisa mencoba untuk membuat list nih Mbak, kegiatan apa saja sih yang Mbak Fitra sukai. Jadi dari sana Mbak Fitra dapat mengetahui berapa banyak kegiatan yang Mbak Fitra sukai sebenarnya. Dan di sana Mbak Fitra juga dapat menentukan nih jadwal hari ini Mbak Fitra dapat membuat kegiatan apa yang dapat Mbak Fitra lakukan. Satu kegiatan satu hari. Jadi rasa tertekan itu akan seiring berjalannya waktu berkurang ya Mbak, karena setiap harinya Mbak Fitra melakukan banyak hal, apalagi hal yang Mbak Fitra sukai gitu. Dan untuk makanan yang disukai nih Mbak, kira-kira makanan apa sih yang biasa Mbak Fitra makan gitu saat Mbak Fitra masih tertekan? Saya suka es krim Mbak. Es krim ya. Iya, berarti memang perempuan kebanyakan seperti itu ya Mbak ya, makan es krim saat merasa tertekan. Iya Mbak. Dan apa ini rutin Mbak Fitra lakukan? Ini Mbak Fitra rutin mengkonsumsi es krim saat Mbak Fitra tertekan, atau saat Mbak Fitra ingin saja gitu, sesekali Mbak Fitra ingin es krim yang Mbak Fitra makan tapi tidak rutin gitu? Biasanya kalau tertekan saya suka beli es krim sih Mbak. Itu pasti atau tergantung mood juga gitu Mbak? Kalau tertekan saya pasti beli sih. Pasti beli ya. Jadi makanan yang disukai ini memang sudah rutin dilaksanakan ya, karena memang sangat membuat mood kita baik lagi. Iya. Nah, kalau untuk komunikasi bersama keluarga, apakah itu rutin dilakukan setiap hari atau Mbak Fitra benar-benar meluangkan waktu nih saat Mbak Fitra merasa tertekan? Jadi Mbak Fitra meluangkan waktu lebih untuk berkomunikasi bersama keluarga Mbak Fitra. Biasanya sih tiap hari sih Mbak, cuman mungkin waktunya kurang lama mungkin ya Mbak. Tidak terlalu lama gitu. Jadi waktunya akan Mbak Fitra buat lebih lama saat Mbak Fitra merasa tertekan, atau memang belum pernah mencoba waktu lebih lama saat merasa tertekan? Jadi saat merasa tertekan Mbak Fitra melakukannya sama seperti hari biasa gitu? Iya, biasanya sama aja sih. Jadi belum nyoba sih Mbak. Oh, sama aja ya, berarti belum coba benar-benar quality time bersama keluarganya, belum ya Mbak ya? Berarti dari sampai sini nih Mbak, apa yang kira-kira Mbak Fitra akan lakukan untuk kedepannya saat Mbak Fitra merasakan tertekan seperti ini lagi gitu? Jadi saat Mbak Fitra merasa tertekan nih Mbak, kira-kira nih kegiatan apa saja berarti yang Mbak Fitra harus lakukan untuk mengurangi rasa tertekan tersebut? Mungkin saya bikin list tadi seperti yang Mbak bilang, bikin list kegiatan apa saja sih yang saya suka gitu. Jadi saya bikin list kayak gitu. Terus mungkin meluangkan waktu lebih lama untuk komunikasi sama keluarga. Oke, berarti memang Mbak Fitra sudah paham ya sampai sini kira-kira kegiatan apa saja yang bakal Mbak Fitra lakukan untuk kedepannya nih saat Mbak Fitra merasa tertekan. Jadi Mbak Fitra akan mencoba membuat list. Iya. Nah, kira-kira Mbak Fitra akan membuat listnya tuh di mana Mbak? List kegiatan apa saja yang Mbak Fitra lakukan, yang Mbak Fitra sukai. Kira-kira menurut Mbak Fitra nih, tempat untuk membuat list tersebut paling efektif di mana? Sepertinya saya akan membuatnya di kertas note, terus saya tempel di meja belajar sih Mbak. Oh ya, jadi memang karena kegiatannya Mbak Fitra mungkin setelah pulang kerja dan setelah selesai kuliah di meja belajar yang Mbak seringnya, jadi Iya. Mbak Fitra letakkan di sana biar Mbak Fitra bisa selalu melihat kegiatan apa saja yang Mbak Fitra sukai dan harus dilakukan saat Mbak Fitra masih tertekan. Seperti itu ya Mbak ya. Baik, berarti untuk meluangkan waktu nih Mbak, meluangkan waktu bersama keluarga, Mbak Fitra bisa mencobanya. Dan kira-kira nih Mbak, kapan Mbak Fitra ingin mencobanya? Mungkin abis ini Mbak, saya bakal nyoba. Setelah kegiatan ini selesai ya Mbak ya, Iya. Mbak Fitra akan mencoba meluangkan waktu lebih kepada keluarga agar bisa mengurangi rasa tertekan Mbak sendiri gitu. Iya. Karena kan jika kita banyak komunikasi kepada keluarga, maka masalah-masalah di luar sana biasanya hilang ya Mbak ya. Jadi kita bisa benar-benar rileks sama keluarga dan melupakan masalah-masalah yang ada.
Jadi rasa tertekan itu akan berkurang seiring waktu, sendirinya akan berkurang. Nah berarti sampai sini Mbak Fitra sudah paham ya Mbak, apa saja kegiatan yang akan Mbak Fitra lakukan setelah selesai konseling ini. Saya rasa jika memang Mbak Fitra sudah yakin nih kegiatan-kegiatan itu akan efektif membuat rasa tertekan Mbak Fitra ini berkurang, saya meminta Mbak Fitra untuk konsisten ya Mbak ya, melaksanakannya gitu. Jadi agar setiap Mbak Fitra merasa tertekan, Mbak Fitra sudah tidak berlarut-larut lagi memikirkannya, karena Mbak Fitra sudah memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat menanggulangi rasa tertekan tersebut. Nah, kalau saya boleh meminta kepada Mbak Fitra, jika Mbak Fitra telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi Mbak Fitra sebutkan, saya harap Mbak Fitra dapat mengabari saya ya Mbak ya. Mbak Fitra dapat memperlihatkan kepada saya contoh list yang Mbak Fitra buat di meja belajar Mbak Fitra tersebut. Terus bagaimana dampak yang Mbak Fitra rasakan setelah Mbak Fitra melaksanakan hal-hal tersebut ya Mbak ya. Ya karena Mbak Fitra memang sudah sangat hebat sampai sini. Mbak Fitra sangat mengetahui apa saja sih yang Mbak Fitra butuhkan dan bagaimana cara Mbak Fitra melaksanakannya gitu. Mbak Fitra sudah paham. Saya sangat bangga terhadap Mbak Fitra. Sampai sini ada yang Mbak Fitra ingin sampaikan lagi kepada saya? Mau mengucapkan terima kasih Mbak sudah mendengarkan ini cerita saya. Iya, alhamdulillahnya udah berkurang sih Mbak sedikit bebannya. Berarti konseling hari ini kita sama-sama dapat ini ya Mbak, berdiskusi mengenai cara mengentaskan masalah Mbak sendiri itu apa. Dan alhamdulillahnya Mbak Fitra memang sudah paham nih cara mengentaskan masalahnya itu seperti apa sih dan hal-hal apa saja yang dapat Mbak Fitra lakukan untuk mengentaskan masalah tersebut. Jadi dapat kita cukupkan ya Mbak ya konseling pada hari ini. Dan jika memang Mbak Fitra membutuhkan konseling lanjutan nih Mbak Fitra dapat menghubungi saya kembali untuk melakukan konseling lanjutan. Tapi saya sangat berharap sekali Mbak Fitra jika melakukan hal-hal yang seperti tadi itu sudah sangat konsisten. Jadi saat Mbak Fitra merasakan nih tertekan lagi atau masalah-masalah lain yang lebih berat, Mbak Fitra dapat mengentaskannya sendiri. Mbak Fitra dapat dengan mandiri menyelesaikannya, tidak membutuhkan saya ataupun orang lain, karena Mbak Fitra sudah mandiri menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Karena saat konseling ini berjalan, kunci keberhasilannya itu Mbak, saat Mbak dapat melaksanakan itu secara keseluruhan sehingga membuat Mbak mandiri, tidak perlu membutuhkan bantuan orang lain lagi dalam mengentaskan masalah gitu ya Mbak ya. Jadi saya harap setelah ini Mbak dapat menyelesaikan masalah Mbak sendiri tanpa bantuan orang lain gitu ya Mbak ya. Jadi kita tutup bersama-sama ya Mbak ya konseling pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ya Mbak ya telah mempercayai saya untuk menyelesaikan masalah Mbak gitu. Jadi kita sama-sama berdiskusi mengenai masalah Mbak sendiri gitu Mbak. Di sini saya hanya membantu ya Mbak ya, semua Mbak yang menentukan dan memang Mbak yang mengetahui gitu cara apa saja sih dapat Mbak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau gitu saya pamit ya Mbak ya. Iya Mbak, makasih banyak ya Mbak sekali lagi. Makasih Mbak. Sama-sama Mbak, hati-hati di jalan. Iya Mbak. Thank you.